Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhas shaimun wa shaimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah yang kami hormati, yang dipimpin oleh Ustadz Hidayat, Ustadz Anwar, Bapak Haji Jazuli, dan semua yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan inilah turunnya daripada Al-Qur'an. Memang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 17, bahkan yang mengatakan tanggal 13 Ramadan. Ada juga yang mengatakan tanggal 23, bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Kita tidak tidak membahas tentang perselisihan tanggal kapan pastinya turunnya Al-Qur'an. Tapi dengan dasar dalil Al-Qur'an yang mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan inilah Allah turunkannya Al-Qur'an. Sebenarnya bukan Al-Qur'an doang Allah turunkan di bulan Ramadan. Seluruh kitab-kitab suci Allah turunkan di bulan Ramadan. Zabur, Taurat, bahkan Injil pun Allah turunkan di bulan Ramadan. Itu namanya kitab suci, kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya, yang disebut dengan kitab samawi, kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasulnya. Inilah yang dikatakan Ar-Ramadan syahrul Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan Qur'an. Maka pantas kalau di bulan Ramadan ini kita membaca, bahkan menghatamkan daripada Al-Qur'an. Udah hatam, Bu? Bu? Belum? Jamaah, bapak-bapak? Kalau Kalau Qiyamul Lail udah juz berapa, Ustaz? 16. Oh, pas sesuai dengan tanggal ya. Itu kan bareng-bareng namanya. Yang kita baca masing-masing, yang kita baca sendiri harus yang udah dihatamkan, jangan enggak. Masa sebulan Ramadan hatam sekali aja, enggak, kan kerugian. Kalau dikatakan syahrul Ramadan, syahrul Quran, kenapa kita enggak bisa menghatamkan daripada Al-Quran? Insya Allah ya, harus ada semangat, harus ada keinginan. Kenapa Al-Quran itu menjadikan inilah istimewanya bulan Ramadan dan istimewanya daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, qala Allah taala li Musa alaihissalam. Allah pernah berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni a'taitu nuraini li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam likaila yadurruhum bi zulmatani." Masya Allah. Kata Allah kepada Nabi Musa, bahwasanya aku berikan dua cahaya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka tidak tersesat di dalam dua kegelapan. Ini khusus buat umatnya Nabi Muhammad. Buktinya apa? Allah firmankan, Allah sampaikan ini berita kepada Nabi Musa alaihissalam. Lantas Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, wa man nurani wa ma zulmatani?" Apa dua cahaya yang kau berikan kepada khusus buat umatnya Nabi, dan apa dua kegelapan yang bisa diselamatkan dengan dua cahaya ini ya Allah? Allah menjawab, "Wa amman nurani," adapun dua cahaya yang aku berikan khusus buat umatnya Nabi Muhammad, yang pertama adalah nuru Ramadan, cahayanya bulan Ramadan. Ini Ramadan yang kita sedang berada pada saat ini. Ini cahaya buat kita umatnya Nabi. Buat siapa yang dapat? Buat orang-orang yang menghidupkan hari-hari dan malam-malam di bulan suci Ramadan. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyamul lail, dan itulah yang akan mendapatkan cahaya, yang akan menerangi nanti daripada dua kegelapan yang pasti kita akan alami, Pak Bu.
Masya Allah. Jangan dibilang, oh kalau begitu umatnya Nabi Muhammad semua dapat dong dua cahaya. Yang pertama adalah cahayanya Ramadan. Semua orang yang ketemu bulan Ramadan akan mendapatkan cahaya. Enggak semuanya Pak Bu. Orang yang hanya menghidupkan, orang yang memakmurkan, orang yang meramaikan bulan suci Ramadan. Dengan apa? Ibadah kepada Allah. Bukan tawuran. Ini anak-anak kita sekarang nih Pak, Masya Allah. Kemarin subuh. Iya kemarin nih. Minggu subuh ya, minggu subuh saya pulang dari ceramah, itu lewat daerah Bukit 4, ini Pak Jistajul di dekat pom bensin tuh, Masya Allah Pak, perang petasan yang di apa, yang jedor begitu, yang yang bukan yang dilempar bukan, kembang api atau apa, tapi yang meletus, Masya Allah, saya juga takut juga itu lewat. Dan itu yang terjadi buat anak-anak kita pada malam ini. Banyak nih menghidupkan seperti itu. Ya, apalagi di daerah ke daerah Blok S, itu ada juga yang sampai tawuran, hampir berantem antar kampung. Bukan yang seperti itu. Yang harus kita adain nih Masjid Miftahul Jannah mengadakan Qiyamul Lail setiap malam. Ajak kita punya anak, ajak kita punya istri, ajak kita punya menantu dan lain sebagainya. Disinilah Allah akan berikan daripada cahaya-cahaya di bulan suci Ramadan. Maka alhamdulillah ini tahun kedua, ya Ustaz Ayat ya. Tahun kedua nih Masjid Miftahul Jannah mengadakan Qiyamul Lail setiap malam di bulan suci Ramadan. Kalau nggak kita ambil kesempatan Pak Bu, rugi kita. Nggak bakal dapet cahayanya Ramadan. Belum tentu Ramadan tahun yang akan datang kita ketemu lagi. Belum tentu kita bisa kayak begini lagi. Belum tentu kita sehat. Belum tentu kita diberikan umur. Nah kesempatan inilah cari cahayanya Ramadan dengan menghidupkan bulan suci Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua apa? Cahaya yang kedua, wa nurul Quran, cahayanya Al-Quran. Buat siapa? Buat orang-orang yang membaca Quran. Bukan Al-Quran cuma dipajang, bukan Al-Quran cuma dilihat, bukan Al-Quran cuma ditaruh, tapi kita baca daripada Al-Quran. Makanya saya bilang dari awal, hatamkan minimal sekali aja di dalam bulan suci Ramadan daripada Al-Quran. Mau bagaimanapun enggak, kenapa? Itu Al-Quran yang akan menjadikan petunjuk buat kita. Maka pantas Allah mengatakan hudal linnasi wa bayyinati minal huda. Al-Quran itu sebagai petunjuk, Al-Quran itu sebagai pedoman, Al-Quran itu sebagai pimpinan kita yang mengarahkan kita dalam kehidupan di dunia ini. Maka Al-Quran buat siapa? Buat orang-orang yang membaca daripada Al-Quran. Jangan malas. Nih mohon maaf Pak Bu, jangankan anak-anak muda, kita yang udah umur segini aja, lebih sering kita megang handphone daripada megang, lamaan mana Pak Bu? Megang handphone sama megang Quran. Lebih lama megang handphone kita daripada Al-Quran. Dan ini kerugian. Bukan nggak boleh, silakan. Tapi jangan sampai Al-Quran ini yang diturunkan di bulan Ramadan, itu kita sia-siakan. Sehingga apa? Al-Quran bukan lagi menjadi cahaya, Al-Quran bukan lagi sebagai petunjuk, Al-Quran tidak memberikan manfaat kepada kita. Naudzubillah. Lantas Nabi Musa bertanya, wa ma zulmatan? Apa dua kegelapan yang akan bisa diterangi dengan dua cahaya yang tadi, yaitu cahaya Ramadan dan juga cahaya Al-Quran? Allah menjawab, yang pertama adalah zulmatul qabri, kegelapan yang ada di dalam kubur. Dan ini semua kita akan alami. Semua kita akan rasakan kegelapan, bagaimana gelapnya itu alam kubur. Gimana nggak gelap Pak? Orang masuk mungkin 1,5 meter kali ya. Kedalamannya itu minimal 1,5 meter. Seorang diri diangkat dikit tangannya, 1,5 meter lah kurang lebih minimal. Habis itu diuruk pakai tanah. Gimana nggak gelap? Walaupun orang-orang ada juga pakein aja lampu begini nih. Ada ya orang mana tuh yang dikatakan mobilnya masuk, handphonenya masuk ke kuburan, maksudnya harta kekayaannya dimasuk ke dalam kuburan. Ada manfaatnya? Enggak ada. Lampu ini cuma berguna, bermanfaat di dunia. Lampu yang kayak begini jangankan buat orang yang udah di dalam kubur.
Nggak ada manfaatnya lampu seperti ini. Maka yang bisa menerangi kubur-kubur kita nanti adalah ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca selama kita hidup. Maka ini yang menjadikan apa? Terang kubur kita. Rasa takut, maka diungkap di dalam kitab. Saya punya kitab, namanya kitab ada nama satu kitab dikatakan diungkap oleh ulama dalam kitab itu bahwa nanti tatkala manusia masuk ke dalam kubur, itu manusia akan merasakan rasa takut yang belum pernah dia rasakan waktu dia hidup di dunia. Kenapa? Karena itulah tempat yang memang pertama kali dia baru tumben, baru masuk di situ dalam keadaan gelap. Siapa yang menamai manusia? Amal-amal soleh kita, termasuk bacaan ayat suci Al-Quran. Itu yang akan menerangi kubur kita, yang akan memberikan cahaya. Kalau sedekah kita nih Pak Bu, sedekah yang kita berikan, itu akan menjadikan apa? Bangunan ini sebagai atapnya nanti. Ya, atapnya, bangunannya itu dengan sedekah kita. Adapun yang meneranginya adalah ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca. Yang kedua, kegelapan apa yang akan dialami oleh manusia yang bisa diterangi dengan dua cahaya tadi? Wazulmatul yaumal qiyamah. Kegelapan nanti di hari kiamat. Tatkala manusia dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, itu juga gelap. Tidak ada cahaya sedikit pun. Tergantung daripada amal-amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Termasuk cahayanya adalah Al-Quran yang kita baca. Dan inilah kehebatan daripada Al-Quran. Memang kadang-kadang manusia cuma berpikir, apa sih manfaatnya Al-Quran kalau cuma dibaca, nggak dipahami? Pak, Bu, Al-Quran jangankan dibaca, dilihat aja udah dapat pahala. Al-Quran nih, jangankan kita baca, kita lihat aja Al-Quran udah dapat pahala. Makanya jamaah, Pak, Bu, di rumah kita taruhin Al-Quran. Di ruang tamu, Quran. Di ruang keluarga, Quran. Di kamar, Quran. Biar apa? Biar dapat pahala, ngelihat doang, baca kagak. Iya, daripada nggak dapat, Pak. Tapi inilah kehebatannya Al-Quran. Mukjizat ini. Satu mukjizat yang nggak bisa dirubah-rubah oleh manusia. Sekalipun banyak keinginan orang-orang ingin merubah Al-Quran. Jangankan zaman sekarang, dari zaman Nabi. Dari zaman Nabi masih ada, itu Al-Quran pengen dirubah oleh mereka. Tapi tetaplah Allah udah menjamin keadaan Al-Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran. Wa nahnu lahu lahafizun, kata Allah. Kami juga yang menjaga daripada Al-Quran. Bagaimana Allah menjaganya Al-Quran? Allah tumbuhkan rumah-rumah tahfiz. Allah tumbuhkan orang-orang yang menghafal daripada Al-Quran. Itu caranya Allah menjaga daripada Al-Quran. Zaman sekarang apalagi? Ada tuh apa yang disebutnya Kristen ortodok atau apa tuh yang mereka buat kitab sucinya seperti Al-Quran. Kalau kita nggak paham, kita nggak ngerti, kita nggak pernah baca Quran, mungkin kita anggap itu Quran. Sebenarnya apa? Itu bukan Quran. Itu cara mereka untuk mengelabui kita umat Islam tentang yang namanya Al-Quran. Dan inilah hebatnya Al-Quran. Makanya manusia kalau hidup dengan Al-Quran, maka dia akan tenang dalam hidupnya. Dia akan sukses dalam kehidupannya. Maka lihat kenapa di zaman Nabi SAW dikatakan adalah khairul qarni, sebaik-baiknya zaman. Sebaik-baiknya zaman di mana pada saat Nabi dan para sahabat. Apa penyebabnya? Karena pada zaman Nabi dan para sahabat, semua aspek kehidupan manusia bersandar kembali kepada Al-Quran. Kalau zaman sekarang, Pak, Bu, mohon maaf, jangankan dalam urusan dunia, dalam urusan pekerjaan-pekerjaan dunia, urusan akhirat aja, urusan ibadah, urusan agama, kita udah jauh dari Quran. Maka pantas sekarang kita ini sudah meninggalkan daripada Al-Quranul Karim. Secara nggak sengaja, secara nggak kita sadari, kita umat Islam udah jauh tuntunan daripada Al-Quran. Mohon maaf Pak, Bu, sekarang umat Islam jangankan mengkaji, membaca, ya, belajar Quran aja susah.
Pak, Bu, ini kalau kita dites sama Ustadz Anwar, bacaan kita, mungkin banyak yang salah kali. Betul? Iya, jujur aja. Ya, Saudara Anwar ya. Dites lah. Bacaan Fatihahnya aja satu dah. Ya, dari bismillah sampai waladhdallin. Panjang pendeknya, mahrojnya, apa namanya, tasydidnya, dan lain-lain sebagainya. Ini yang kadang-kadang kita nggak bisa. Pak, Bu, saya punya guru orang Sengkiti, orang Afrika. Jadi dulu waktu saya di Madinah, itu setiap setiap habis sholat subuh begini nih, pulang dari Masjid Nabawi, kita setoran Quran. Ya, setoran hafalan, maksudnya setoran hafalan Quran. Saya punya guru itu orang Sengkiti buta. Setiap habis sholat subuh dari masjid, langsung kita setoran, langsung kita setoran. Berarti kan malamnya kita ngapalin. Ini ceritanya Pak, yang namanya kita masih muda dulu bandel juga dikit. Ya, gimana nih, malam lupa ngapalin, besok pagi harus setoran. Saya pikir apa? Ah, guru saya buta, jaraknya jauh. Udah, ngapain? Saya buka Quran kecil, buka aja saya buka. Kan dia saya buta. Tapi hebatnya itu, buta matanya, tapi hatinya terbuka. Apa dia bilang? Gofil kutub. Dia bilang, tutup kitab ini. Tutup Al-Quran itu. Masya Allah. Ya, kalau jaraknya dekat kayak saya Ustadz Dayat, ya pantas. Ini jaraknya jauh. Tapi begitu dia bisa ngelihat dan bisa paham dan bisa. Ada yang ngasih tahu, orang dia duduk sendirian kok. Nggak ada orang lain. Inilah yang dikatakan, orang banyak sekarang nih matanya pada melihat, matanya pada bisa melihat, tapi hatinya mereka buta. Tapi orang-orang yang menghafal Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, matanya boleh buta, tapi hatinya terbuka. Dan ini yang menyebabkan kita jauh daripada rahmat Allah, kita jauh daripada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran bukan lagi menjadi standar dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan di dunia ini hadirin. Jauh dari itu semua. Sedangkan Al-Quran dikatakan adalah sumber ilmu. Segala apapun di dalam Al-Quran ada. Dalam aspek kehidupan manusia dari A sampai Z itu ada semuanya dalam Al-Quran. Makanya dikatakan manusia kalau dia betul-betul mengamalkan dan menjalani apa yang ada dalam Al-Quran, maka hidup manusia itu sukses. Sebagaimana kesuksesan yang berada di zamannya Nabi dan para sahabatnya. Maka inilah jamaah, mohon maaf, ini kita biar melek, kita biar sadar, kita biar tahu. Pada waktu terjadi peperangan salib yang kedua di Baghdad, Irak, ya kan umat Islam pada saat itu kalah. Akhirnya tatkala umat Islam kalah, itu orang-orang kafir pada saat itu mengambil buku-buku, mengambil karangan-karangan para ulama-ulama pada saat itu tentang keilmuan. Yang mereka bisa bawa, mereka bawa. Yang mereka nggak bisa bawa, mereka lempar ke Laut Merah. Yang akhirnya Laut Merah itu menjadi hitam. Kenapa? Karena dengan lunturan tinta-tinta dari karangan kitab-kitab para ulama-ulama yang dibuang di Laut Merah tersebut. Kenapa mereka lakukan kayak demikian? Karena Pak, Bu, cendekiawan, ilmuwan itu sebenarnya awalnya adalah dari kaum muslimin, para ulama, orang-orang yang memahami Al-Quran. Orang yang menemukan ilmu-ilmu ini semuanya yang ada tentang ilmu keduniaan, baik itu ilmu kedokteran atau ilmu yang lainnya, itu adalah awalnya dari umat Islam, dari kaum para ulama-ulama yang bisa membaca dan memahami dan bahkan mengamalkan Quran. Cuma mereka dengan terjadinya perang salib pada saat itu, mereka mau merubah. Gimana caranya supaya Islam ini tidak maju, supaya ini Islam tidak berkembang, sebagaimana Islam tidak mendapatkan apa-apa, tidak bisa menguasai dunia. Cara mereka adalah jauhi umat Islam daripada Al-Quran. Maka pada saat itu mereka robah karangan-karangan para ulama tentang keilmuan, mereka buang. Yang mereka bisa bawa, mereka bawa. Yang kedua, para ulama-ulama yang menemukan keilmuan-keilmuan, mereka robah. Seakan-akan apa? Mereka para orang-orang cendekiawan dari Yunani dan lain sebagainya di luar Islam. Ini mohon maaf Pak, kita bukan mengecilkan mereka, artinya kita biar sadar. Dengan Al-Quran kita bisa hebat, dengan Al-Quran kita bisa maju, dengan Al-Quran kita bisa
menguasai segala sesuatu apa yang ada di dunia, bahkan di akhirat kita bisa berkuasa. Kalau kita jauh dari itu semua, dan ini program-program mereka. Akhirnya gimana? Ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab melihat pada saat itu, kok kenapa nih orang-orang kafir Quraisy bisa masuk Islam, sedangkan Nabi Muhammad pada saat itu dakwahnya masih ngumpet-ngumpet, masih dalam keadaan di rumah. Kok Rasulullah bisa mengajak orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menjadi orang Islam? Diteliti, dikaji oleh Abu Lahab, Abu Jahal, penyebabnya satu. Kenapa? Setiap hari Rasulullah membaca Al-Quran. Dan setiap Rasulullah membaca Al-Quran, orang-orang kafir Quraisy itu mendengarkan. Asyik dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Akhirnya apa? Mereka masuk Islam. Besok didengar lagi, ada lagi yang masuk Islam. Akhirnya kata Abu Jahal, Abu Lahab, nggak mungkin kita suruh berhenti Nabi Muhammad untuk membaca Quran. Dan tidak mungkin kita larang mereka untuk mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, ini ada dalam Al-Quran, dalam tafsir, kisah ini ada. Akhirnya gimana? Kata Abu Jahal, Abu Lahab, buat kegaduhan, buat supaya berisik, sehingga mereka tidak mendengar apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara ini berhasil, taktik ini berhasil. Sehingga apa? Mereka nggak dengar apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad, akhirnya mereka tidak masuk Islam. Jauhi umat Islam daripada Al-Quran. Dan ini cara mereka. Masya Allah. Kalau hal-hal yang kayak begini hadirin, sekarang jujur aja Pak Bu, kita nih sebagai orang tua, kalau boleh saya tanya nih Pak Bu, lebih bangga mana anak kita bisa Quran sama bisa bahasa Inggris? Hah? Benar. Nih contoh lagi yang gampang. Kalau kita biar anak bisa bahasa Inggris, bukan kagak boleh, silakan. Semua ilmu kita pelajari, tapi bagaimana nih caranya supaya kita nih umat Islam sadar, terbuka? Bukan nggak boleh, silakan. Jujur Pak, anak saya kursusin bahasa Inggris. Apa yang dibutuhkan untuk dia kuliah, saya itu semua. Tapi mengimbangkan. Jujur aja Pak Bu, sekarang kalau kita kursusin anak bahasa Inggris, sebulan berapa duit? 500. Minimal ya, 500.000. Saudara. 1 juta. 1 juta. Pertemuannya setiap minggu berapa kali? 3-4 kali ya? Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, bayarnya 1 juta. Ini mohon maaf Pak, ini buat perbandingan aja. Ya. Kalau kebetulan istri saya punya TPA, Taman Pendidikan Quran, itu bayarannya Ustaz Anwar sebulan 35.000. 5.000 buat uang kas, 30.000-nya SPP. Kenapa? Karena nanti kalau ada santri yang sakit atau wali murid yang sakit, nengokin pakai duit yang 5.000 ini. Itu Pak, Bu, mohon maaf, setiap bulan istri saya minta tambahan duit buat gaji guru. Wah, nombok, iya, rugi iya. Kadang-kadang ada duit nggak? Berapa? 600, 800.000. Buat apaan? Buat bayar gaji guru. Nah, yang ngaji banyak banget. Iya, ada yang nunggak 5 bulan. Bahkan ada yang setahun belum bayaran, Pak. Jujur aja itu, 35.000. Ada yang 5 bulan. Yang 1 juta tadi setiap bulan, nggak ada yang nomok, nggak ada yang nunggak, nggak ada yang kagak bayaran. Ini yang kadang-kadang kita jujur kayak begitu terjadi, nggak, kurang kepedulian kita kepada Al-Quran, kurang perhatian kita kepada anak-anak yang pengen belajar Quran. Betul? Betul? Ini kenyataan. Kadang-kadang ibu-ibu juga kalau anaknya bisa baca Quran, bahkan bisa menghatamkan Quran, apa dicerita ke teman-temannya? Enggak. Yang diceritakan apa? Oh, anak saya udah lulus ini, udah bisa baca ini, udah bisa inilah sebagainya. Enggak diketerangkan, enggak dibanggakan. Dan inilah yang menjadikan penyebab kita umat Islam jauh daripada Al-Quran. Maka pantas kalau Al-Quran itu tidak menjadi pedoman. Kalau Al-Quran itu tidak menjadi petunjuk buat kita. Al-Quran itu tidak menjadikan barometer kehidupan manusia dalam kehidupan ini. Maka kalau kita kaji dalam Al-Quran, itu orang-orang akan menjadi hebat. Dulu, waktu saya kuliah, saya punya dosen orang Mesir.
Ya. Ada nama mata kuliahnya adalah Masailul Fiqhiyah, masalah-masalah tentang fikih. Jadi dosen saya pernah ngomong begini, kenapa perempuan itu perlu iddah? Ya, kenapa perempuan perlu iddah? Iddah itu batas buat dicerai, maka itu perempuan tidak boleh langsung nikah. Ada namanya iddah, ada masa kosongnya dulu. Nanti sekian baru boleh menikah kepada yang lain. Satu-satu mahasiswa ditanya oleh dosen saya. Terakhir saya dapat giliran, pas saya dapat saya bilang, saya jawab bahwa kenapa perempuan itu perlu iddah, ini dikaji oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya. Beliau mengatakan adalah supaya orang biar tahu apakah di dalam rahim perempuan tersebut masih ada sperma apa enggak. Supaya apa? Supaya tidak terjadi apa? Bersatu antara sperma laki yang lama dengan sperma laki yang suami yang baru. Sehingga nanti nasabnya kemana? Tuh Islam menjaga nasab sampai di situ. Apa jawaban dosen saya? Itu zamannya Imam Syafi'i pada waktu beliau mengarang kitab Al-Zaman sekarang udah canggih, enggak 5 menit ketahuan. 2 baris apa 1 baris? Apa namanya tuh? Tespek. Betul. Kencing aja dikit deh. Ketahuan dah. Kalau hamil 2, kalau enggak hamil, dibantah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya. Saya jawab lagi, Imam Syafi'i menjawab yang kedua, kenapa perlu adanya iddah? Karena memang supaya ini istri ya melupakan dulu suami yang lama, suami yang ditinggalkan ini supaya lupa, supaya kalau bahasa anak sekarang nih bisa move on. Enak udah baru kan begitu katanya. Apa jawaban dosen saya? Gimana dia mau lupa sama suami yang lama kalau dia kagak kawin lagi? Tuh. Dibantah lagi oleh saya punya dosen. Itu jawaban panjang dalam kitab Al-Um. Akhirnya saya bilang apa? Litta'abud akhirnya. Sami'na wa ato'na. Itu perintah Allah. Ya, sami'na saya dengar, wa ato'na kami laksanakan. Kenapa perempuan perlu iddah? Itu perintah agama, itu perintah dalam Al-Quran. Laksanain aja udah. Yang akhirnya apa Pak, Bu? Ada ulama, ilmuwan dari Jerman, dia mengkaji Al-Quran ayat ini. Kenapa perempuan itu iddahnya 3 bulan 10 hari? Tatkala dikaji, akhirnya apa? Betul bahwa sperma laki-laki yang berada di dalam rahim seorang perempuan itu akan hidup selama 3 bulan 10 hari. Kalau lebih dari 3 bulan 10 hari, 3 bulan 11 hari, berarti sperma laki-laki itu udah mati. Ini kejadian nyata juga Pak, Bu. Saya punya jamaah, saya punya murid, dia orang Kemenang. Ya. Orang dari Kementerian Agama. Dia cerita sama saya. Ustaz, ini kejadiannya di Bandung, dia bilang. Jadi mohon maaf, ada seorang laki-laki dengan perempuan, terjadilah hubungan badan di luar nikah. Setelah terjadi hubungan badan ini, lakinya pergi kemana nggak tahu. Akhirnya apa? 11 bulan kemudian baru ketemu lagi tuh. Itu perempuan baru menemukan laki-laki yang menghamilnya 11 bulan kemudian. Pada waktu 11 bulan ditemui, itu perempuan udah hamil 8 bulan. Berarti jaraknya berapa bulan? Antara dia hamil dengan ketemunya. Kan 3 bulan. Betul? 11 bulan dengan 8 berarti cuma 3 bulan. Ini laki-laki bilang apa? Oh, ini bukan anak saya. Dibantah dengan berbagai macam bantahan. Dia nggak mengakui dan lain sebagainya. Bisa jadi ini dengan orang lain dan sebagainya. Akhirnya dibawa ke dokter, ke rumah sakit. Tatkala dites DNA, benar bahwa DNA ini anak sesuai dengan DNA-nya ini laki tersebut. Artinya apa Bapak Ibu? 3 bulan baru. Kan 3 bulan 10 hari. Kalau 3 bulan 10 hari lewat, berarti ini janin kagak berkembang. Inilah yang dikatakan kemuliaan Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Sampai begitu orang-orang banyak para ilmuwan kafir masuk Islam gara-gara mereka mengkaji Al-Quran. Kita nih Pak, Bu, mohon maaf, jangankan mengkaji, mendalami isi Quran, baca aja males. Jangankan baca, belajar Al-Quran aja nggak mau juga. Ada di dekat rumah saya nih Pak, di belakang rumah saya ada tuh
pengajian Al-Quran bapak-bapak. Bapak-bapak umur-umur kayak udah 60, 50-an umurnya. Yang punya majelis taklim bilang sama saya, Ustadz, tolong dong ceramah. Kasih ceramah nih biar penyegaran, biar pada ngajinya semangat. Emang ngaji apa, Pak? Ngaji alif-alifan. Saya bilang, salah ngajinya. Ngaji alif-alifan. Harusnya alif beneran. Ini orang-orang tua aja kayak begitu pada. Ya jujur aja, kalau nih Pak, di Al-Huriyah, di masjid saya nih, setiap malam di bulan Ramadan, ada juga Ustadz Anwar, kita bikin tahsinul Quran. Jadi anak-anak remaja kita kumpulin, buat apa? Memperbaiki cara baca mereka. Tapi jujur aja, baru tangga semalam nih, tanggal 16 ya, itu yang udah kagak datang. Gurunya datang, muridnya pada kagak datang. Kenapa? Pada bosen. Baca Quran, belajar Quran, orang pada bosen Pak. Iya bener tuh susah. Kita suruh baca kitab, kita suruh pelajaran yang lain. Orang semangat, tapi baca Quran pada ogah. Dan inilah sulitnya. Makanya nih mungkin, wallahu alam nih, kalau dites atau Ustadz Anwar gimana nih? Pak, Bu, ada yang berani? Ada yang berani nggak? Takut kita, takut. Iya, kabur besok pagi, besok malam 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Yuk kita tahsinul Quran, kita tes Al-Quran atu-atu. Ada yang terawih? Kagak ada kayaknya besok nih. Diumumin begitu nggak ada yang terawih, kita takut semua. Masya Allah, kenapa? Karena kadang-kadang kita, mohon maaf, baca Quran cuma sekedar baca, tapi nggak tahu benar atas salahnya. Makanya pantas Al-Quran ini betul-betul supaya petunjuk. Ada pernah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, siapa namanya, Abu Ja'far, ya, beliau pernah berkata, tatkala beliau sedang berjalan, tiba-tiba ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, ya Rasulullah, hadisni bihadisin yantafi'u bihi. Kata beliau, ya Rasul, beritahukan kepada saya satu bacaan yang bisa memberikan manfaat bacaan itu kepada kami. Kata ini sahabat kepada Rasulullah. Lantas kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, idza aradtum, apabila kau berkeinginan, Aisyah suada, hidup dalam keadaan bahagia. Aisyah suada, kalau kau ingin hidup bahagia, bahagia itu belum tentu dengan harta Pak, Bu, betul. Emang salah satu caranya orang bisa hidup dengan harta, tapi belum tentu orang dengan harta itu bisa hidup bahagia. Berapa banyak orang yang hartanya melimpah, tapi kagak bahagia. Ini salah satunya kenyataannya dengan apa yang saya temui. Ada seorang pengusaha kaya banget yang ngasih saya tanah. Ya, yang ngasih saya tanah itu dibilang apa? Ustadz, saya kalau nyari dunia udah hampir semua saya punya, dia bilang. Kekayaan saya banyak, rumah saya di mana ada, sampai dia punya motor Harley berapa, dia punya mobil mewah banyak. Makanya saya udah mau tinggalin dunia, saya mau hijrah. Kenapa? Saya nggak mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Saya bilang, Pak, harta banyak begini nggak bahagia. Gimana nggak bisa bahagia Ustadz? Dia bilang. Artinya apa? Kebahagiaan bukan dengan harta. Makanya dikatakan oleh Nabi, idza aradtum Aisyah su'ada, kalau kau ingin hidup bahagia. Yang kedua, wa mautu syuhada, kalau kau ingin mati dalam keadaan mati syahid. Siapa yang nggak pengen Pak? Orang mati syahid masuk bighairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau dikatakan mati syahid dengan berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, nggak ada. Kenapa? Emang negara kita aman, nggak terjadi sesuatu perang dan lain sebagainya, nggak mungkin kita perang. Betul. Tapi bisa dengan ini yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Kalau kau ingin mautus syuhada, mati dalam keadaan syahid. Yang ketiga, ya, wazillu yaumal har. Kalau kau ingin mendapatkan naungan nanti di yaumil kiamah, pada hari matahari sejengkal di atas kepala kita. Panasnya kayak gimana tuh Pak, Bu? Sekarang aja jaraknya berapa jauh nih antara kita dengan matahari, panasnya kayak begitu. Betul. Ini kita di dalam AC aja masih kegerahan saya. Gerah nggak? Gara-gara gerimis kayak di luar kali ya. Tapi nanti dibilang pada waktu yaumaladzilla illa dzilluh, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kalau kau ingin mendapatkan naungan fi yaumil hari, pada waktu kepanasan. Yang keempat, kata Nabi,
Wal huda minad dhalalah. Kalau kau ingin mendapatkan petunjuk daripada kesesatan, kau hidup dalam keadaan susah, kau hidup dalam keadaan bingung, kalau kau ingin dapatkan petunjuk, maka manfaatkan ini semua. Apa kata Nabi? Faqra'u Qur'ana. Maka bacalah Al-Quran. Kalau kau pengen hidup bahagia, baca Quran. Artinya baca tapi dengan cara yang benar. Kalau cuma baca bismillahirrahmanirrahim, ya itu salah lagi, Pak. Baca yang benar, baca yang baik, baca dengan cara tartil, dengan cara baik. Ya, kita nggak paham artinya nggak ada masalah, baca aja udah. Tapi dengan cara tartil, dengan cara yang baik, sesuai dengan makhraj hurufnya, tajwidnya dan lain sebagainya. Itu insya Allah kita akan dapati kemanfaatan itu semua. Sekarang jujur aja Pak Bu, kita kok baca Quran tapi hati kita nggak tenang. Kenapa? Bacaan kita belum benar. Betul? Baca nggak Quran? Baca kita, tapi kenapa hati kita nggak tenang? Karena bacaan kita belum benar. Pak, Bu, kalau bacaannya nggak benar, berarti bacanya benar apa salah? Salah. Kalau salah berarti nggak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Maka pantas kalau dikatakan, ala bizikrillahi tatmainul. Dengan kita berzikir, dengan kita membaca Al-Quran, akan tenang hati kita. Kok kenapa hati kita nggak tenang? Karena bacaan kita belum benar. Maka jangan ada istilah malu kalau kita pengen belajar Quran. Ustaz Anwar udah ada gurunya. Ustaz Anwar ya? Siap beliau. Siap kan? Oh, insya Allah. Cuman kitanya doang yang ogah. Pak, mau baca Quran? Belajar? Oh, mau. Alhamdulillah Ustaz Anwar siap. Tinggal diatur waktu nanti gimana caranya. Kenapa? Kalau kita baca Quran dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, sesuai dengan aturannya, insya Allah baru sampai ketenangan yang tadi dijanjikan oleh Rasulullah kepada sahabat ini 4 macam tadi, baru kita dapat. Nah, kita kan mohon maaf, baca Quran emang dari kecil. Dari kecil, Pak. Dari kecil. Pernah belajar. Cuma sekedar doang bacanya. Pak, Bu, kita baca Quran kalau di rumah nggak ada yang salah. Coba di depan Ustaz Anwar. Wah, Ustaz Anwar ini nggak bisa nih. Kenapa saya baca di rumah nggak pernah salah, di depan Ustaz Anwar salahmu. Ustaz Anwar yang nggak bisa nih. Bukan. Karena kita di rumah nggak ada yang nyalahin. Kalau di depan guru, ada yang salah. Ada aja yang salahnya. Makanya ada di beberapa tempat, kalau di bulan Ramadan ini, dia bikin halakoh. Halakoh itu apa? Kelompok-kelompok kecil. Jadi ada 5 orang, ada 1 guru, ada 5 orang, 1 guru dalam baca Quran. Dites, bukan dites, didengarkan untuk dilihatin bacanya benar apa enggak. Tuh, memang lama jadinya. Cuman kan kita pengen memperbaiki cara baca kita supaya apa? Supaya betul-betul ini akan mendapatkan manfaat dari bacaan itu. Maka lanjutan daripada ini hadis, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadza kalamur Rahman. Ini adalah ucapannya Allah. Ini adalah kalamnya Allah. Kalau kau baca kalamnya Allah, wahyunya Allah dengan cara yang baik, maka setan akan menjauh dari kamu semuanya. Nah, setan Pak masih deketin kita, walaupun kita baca Quran, karena bacaan kita belum benar. Ini harus kita benerin. Mau kagak mau harus seperti itu keadaannya. Supaya apa? Supaya menjadi baik dalam hidup ini. Ya, bukan dalam artian apa-apa, silakan kita belajar ilmu apa aja, tapi jangan lupakan bagaimana caranya Al-Quran itu kita pelajari dengan baik. Insya Allah ini akan mendatangkan manfaat buat kita dunia sampai akhirat. Apalagi nanti kita meninggal dunia, siapa yang mau membacakan ayat suci Al-Quran kalau kita dan anak kita tidak didik dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini ada jadi satu motivasi buat ke depan, gimana caranya. Mungkin dari pengurus nanti gimana kita bisa baca tahsinul Quran. Udah ada belum sih? Di sini? Antum? Iya. Nah, yang datang banyak. Alhamdulillah. Mungkin ke sono, mungkin biar ke sono yang perempuan juga kita baca nanti tahsinul Qurannya, perbaiki. Nanti kalau kita baca baik, baru nanti kita dalami bagaimana artinya, tafsirnya seperti apa, dan lain sebagainya. Baru nanti kita memahami hakikat sebenarnya seperti apa. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kemampuan, sehingga kita bisa menghatamkan Quran dan memperbaiki baca Quran kita. Dan kita mohon mudah-mudahan sisa Ramadan, Allah berikan kita panjang umur, sehat badan, sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya,
dan Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya, dan Allah berikan kepada kita apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pada sakit Allah angkat penyakitnya, orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Miftahul Jannah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka roboh min riyadil jannah. Bihadniyah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qana ya karim ya arhamar rahim irhamna farham walidina warham amwatana. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bihaqqi man unzila alaihil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waj'alna wal hadirina minal khair. Allahumma farikal furqan wa mundilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.